Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ya nabiyya ba'da. Faqalallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Yang pada kesempatan hari ini kita masih bisa untuk senantiasa melaksanakan ibadah wajib kita kepada Allah. Yang dimana di bulan Ramadan ini hanya tinggal beberapa hari lagi yang akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, dan semoga turun kepada kita selaku umatnya. Oke, sahabat Cenki yang dirahmati Allah, senang banget bisa komunikasi lagi, bisa ketemu lagi walaupun dalam layanan channel YouTube, yaitu Cenki Channel. Nah, sahabat Cenki, kemarin kita sudah membahas apa itu Ramadan. Ramadan adalah pelampiasan. Ramadan adalah ujian. Dan juga materi-materi yang lainnya dari asatid SDIT, SMPIT, Cendekia Qurani ini yang sangat luar biasa. Sahabat Cenki sekalian, hari ini mungkin spesial mendekati Hari Raya Idul Fitri, yang dimana Hari Raya Idul Fitri ini adalah hari dan momen yang sangat kita tunggu. Nah, hari Raya Idul Fitri ini adalah hari raya yang sibuk, atau Idul Fitri adalah hari raya sibuk. Kenapa demikian hari raya sibuk? Karena hari raya Idul Fitri itu kita harus menyambutnya dengan sibuk. Nah, tentunya dengan cara yang sibuk. Sibukkan kita dalam menyambut hari raya Idul Fitri ini dengan sibuk dalam kebaikan. Ya, menyibukkan diri dalam kebaikan. Yang pertama, perbanyak takbir. Yang kedua, berhias memakai pakaian yang terbaik. Yang ketiga, mengunjungi tempat, rumah, saudara, sahabat, teman, rekan, tetangga, dan sambil bertahniah, mengucapkan selamat. Ya. Nah, kita satu-satu bahas. Yang pertama, kita perbanyak takbir. Yang dimana banyak anak kecil yang di malam takbiran itu saking semangatnya untuk menyambut hari raya Idul Fitri ini sambil memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang pertama, perbanyak takbir, yaitu bertujuan untuk apa? Yang jelas, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi memperbanyak takbir itu, yang pertama itu mengagungkan Allah, mengagungkan nama Allah. Nah, terus yang selanjutnya bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan. Yang diantaranya kita sudah lama menunggu dan sudah menjalani serangkaian kegiatan di bulan suci Ramadan. Kita sudah berpuasa, tarawih, menyambut malam Lailatul Qadar gitu kan. Nah, disinilah hari raya Idul Fitri yang memang sangat kita tunggu-tunggu itu.
kita sambut dengan bacaan takbir. Ya. Bersyukur atas nikmat dan karunia Allah. Yang ketiga, yaitu yang paling inti, untuk menyambut hari raya yang tentunya. Nah, berarti ketiga tujuan perbanyak takbir ini apa? Satu, mengagungkan Allah. Dua, bersyukur atas nikmat dan karunia Allah. Dan yang ketiga adalah menyambut hari raya. Oke, sahabat Senki yang dirahmati Allah. Yang kedua yaitu ada berhias. Berhias dan memakai pakaian terbaik. Yang pertama berhias. Berhias itu tidak hanya untuk berhias dalam diri kita saja, tapi berhias menghiasi rumah. Apalagi kalau ibu-ibu mah suka beres-beres rumah, memperindah meja makannya untuk menyambut tamu, tetangga, saudara yang mau ke rumah, kumpul keluarga besar tuh biasanya ya. Jadi ketika di hari raya ini, sebelum hari raya ini, kita berhias dulu semuanya. Bukan tidak hanya dalam badan saja, tapi berhias dalam, suka ada tuh di rumah kadang cat rumahnya itu diganti demi untuk menyambut bulan suci, mohon maaf, hari raya Idul Fitri. Ya. Nah, salah satu berhias ya, pasti ribuh ya, beres-beres rumah. Ya, beres-beres rumah, beres-beres meja makan, mempersiapkan makanan, snack, kue yang sudah kita buat gitu kan ya. Kalau ibu-ibu yang bikin kue pasti itu riuhnya minta ampun. Ya. Nah, maka dari itu, dari Ibnu Umar radhiyallahu an diriwayatkan sebuah hadis. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Nah, dari sinilah Allah Subhanahu wa taala itu udah pasti udah indah gitu. Allah itu indah. Dan Allah juga sangat menyukai dan mencintai sebuah keindahan. Nah, maka dari itu kita berhias tidak hanya untuk kita sendiri, tapi untuk lingkungan kita juga. Ya, rumah kita, terus masjid yang akan kita tempati untuk sholat id ataupun lapangan, itu kan perlu dipersiapkan juga. Ya, itu salah satu berhias. Nah, di sini kita membahas tentang berhias. Nah, di sini kita membahas tentang berhias dan memakai baju terbaik di hari raya Idul Fitri. Atau bolehkah kita membeli baju baru di hari raya Idul Fitri ini? Boleh, tenan naon gitu. Ya. Jika harta kita mencukupi. Kalau kita mampu, ya kita beli. Kalau kita tidak mampu, ya udah. Tidak usah Shopee Pay Later berarti. Ya, baju baru alhamdulillah dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, asal jangan Shopee Pay Later. Ya, bolehkah membeli baju di hari raya Idul Fitri ini? Boleh jika kita mampu gitu. Islam tidak secara khusus mewajibkan umatnya membeli baju baru saat hari raya Idul Fitri. Ya, sahabat Cenki, yang dianjurkan adalah pakaian yang terbaik dan bersih. Percuma kita beli baju baru tapi tidak disusuh, tidak dicuci, kotor, itu tidak dianjurkan dalam Islam. Ya, Rasulullah tidak pernah menyuruh umatnya untuk membeli pakaian baru, tapi memilih menggunakan pakaian terbaiknya di hari raya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak menyuruh, tidak membeli, tapi Rasulullah menganjurkan untuk memakai pakaian terbaiknya di hari raya dan bersih. Makanya dalam sebuah hadis, kana yalbasu ahsana thiyabihi fil idain. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya mengenakan pakaian terbaiknya pada 2 hari raya. Nah, jadi tong ribuh lamun anu ya, apalagi yang belum terbeli gitu.
Ya, tenang aja. Karena Rasul juga tidak menganjurkan. Bahkan Islam pun tidak menganjurkan untuk membeli baju baru. Dah, atuh Kang Ustad, da orang teh era gitu. Saya teh malu gitu, yang lain pakai baju baru, kita enggak gitu. Ya, terus kunaon sih gitu. Nu penting mah bersih, nu penting mah alus keneh gitu. Akhirnya kalau sekarang jika baju itu masih bagus, tidak dipakai, terus banyak disimpan di lemari, kan mubazir. Ujung-ujungnya apa? Yang mending kalau kita sumbangkan untuk teman-teman kita yang membutuhkan, untuk saudara-saudara yang membutuhkan gitu. Tapi kalau tidak terpakai, ujung-ujungnya dibuang, dibakar, ya. Nah, disitulah kita belajar bahwa hari raya Idul Fitri tidak dianjurkan untuk membeli, tapi dianjurkan memakai pakaian terbaik, ya. Oke, sahabat Senki yang dirahmati Allah, yang terakhir, mengunjungi tempat atau rumah, mohon maaf, tempat atau rumah tetangga, sahabat, teman, rekan, ataupun yang lain-lain. Sambil tahniah, tahniah itu mengucapkan selamat. Yang intinya, kenapa kita harus berkunjung, mengunjungi tempat, mengunjungi rumah, ya? Karena ini salah satu hari raya Idul Fitri adalah hari raya sibuk. Sibukkeun weh. Pokoknya mah di hari raya eta teh. Sibuk baca takbir, sibuk berhias, sibuk memakai baju terbaik atau pakaian terbaik gitu kan, memilih baju ataupun pakaian yang terbaik. Kan perlu untuk menyeleksi lah, ya. Tidak asal-asalan. Nah, di yang terakhir ini tujuan kita adalah silaturahmi. Pasti orang-orang tuh hari raya Idul Fitri itu sibuk. Sibuk dalam datang ke rumah tetangga sambil bersalam-salaman gitu ya. Yang dimana diterangkan dalam surat Al-Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, janganlah bercerai-berai. Ya. Di sini dikatakan bahwa berpegang teguhlah semuanya pada tali agama Allah, ya. Ada di situ kita harus menjaga tali silaturahmi kita di hari raya Idul Fitri ini, ya. Yang bertujuan jangan bercerai-berai. Bercerai-berai itu bukan berarti bercerai dalam sebuah ikatan suami istri saja, bukan. Tapi kita juga sebagai teman bisa saling bermusuhan, bisa saling tengenah lah bahasa orang mah gitu ya. Tapi di sini Allah untuk menyatukan kita yang difirmankan oleh Allah di surat Al-Imran ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah, ya. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Wala tafarraqu, janganlah bercerai-berai, ya. Momen Idul Fitri untuk bersilaturahmi dengan saudara, tangga, sahabat dan lain-lain, ya. Dan juga yang terakhir adalah mengucapkan salam atau mohon maaf, mengucapkan selamat, tahniah, ya. Yang dimana yang sering kita dengar adalah naon ustad aja itu teh binal aidin wal faidin, yang seringnya mah gitu ya. Nah, alhamdulillah saya di sini ditemani oleh teman saya Ustadz Reja. Ya, tapi kita itu harus apa ya? Harus tahu bahwa bukan tidak boleh mengucapkan minal aidin wal faidin, tetapi yang seharusnya menjadi doa itu adalah kita datang mengunjungi eh, rumah saudara kita, rumah tetangga-tetangga kita, rumah sahabat dan teman-teman kita, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, yang artinya semoga Allah menerima amal ibadah kami dan kalian. Saling mendoakan itu. Ya, datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, atau saling ngadoakeun eta teh. Ya, ditambahan taqabbalallahu minna wa minkum ce. Taqabbalallahu minna wa minkum mang. A, Kang, Bibi, Teteh, ya. Itu salah satu
Yang harus kita lakukan adalah tahniyah, mengucapkan selamat. Oke, sahabat Cenki yang dirahmati Allah. Kita review kembali, kita tarik kesimpulan bahwa menyambut bulan bulan suci Ramadan deui, menyambut hari raya Idul Fitri ini adalah hari raya sibuk gitu ya. Idul Fitri adalah hari raya sibuk yang dimana sibukkan kita dengan memperbanyak takbir. Yang kedua, sibukkan diri kita untuk berhias rumah, lingkungan sekitar, badan kita, tubuh kita. Yang ketiga, mengunjungi tempat atau rumah tetangga, sahabat, teman, dan lain-lain ya, yang bertujuan untuk mengucapkan selamat tahniyah ya, atau tahniyah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan kalian. Nah, mungkin itu saja sahabat Cenki sekalian yang dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, karena kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Dan jika benar, itu hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup, saya juga ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan kalian ya. Terkhusus untuk sahabat Cenki dimanapun kalian berada ya. Ditutup dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.